Para pemirsa Taburah Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya, Pendeta Martin M. Waromi SPAK, menyampaikan salam sejahtera bagi semuanya dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam Taburah Injil yang akan disampaikan kepada seluruh para pemirsa umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita terdapat dalam Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-10 dalam Taburah Injil yang akan disampaikan kepada semua pemirsa umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu sebelum kita menikmati pemberitaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita semua berdoa meminta kuasa Roh Kudus agar pemberitaan firman Tuhan ini menjadi bagian dalam mewarnai kehidupan kita dikala kita masih ada dan terus menikmati hari-hari hidup yang Tuhan anugerai bagi kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah surgawi, Allah yang menyelamatkan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini, sebagai hamba Tuhan bersama seluruh pemirsa Taburah Injil yang hendak memahami berita firman Tuhan di saat ini, untuk kehidupan, untuk pengharapan dan keselamatan dalam setiap saat menjalani hari-hari hidup. Sebab itu saat ini sebagai hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan melalui Taburah Injil untuk diperdengarkan oleh para umat Tuhan yang adalah persekutuan orang-orang percaya melalui Taburah Injil ini. Ya Tuhan Allah di sorga, berikan kepada kami kuasa Roh Kudus, supaya melalui kuasa Roh Kudus itu dapat memberikan kekuatan, hikmat, dan anugerah untuk membaca, memahami firman Injil melalui Taburah Injil yang akan disampaikan, direnungi, dan diberitakan oleh hamba-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, para pemirsa dan seluruh umat Tuhan hendak bersama-sama dengan hamba-Mu membuka firman Tuhan dan bersedia membaca dan merenungi secara bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu sendiri, kami sudah berdoa. Amin. Para pemirsa Taburah Injil yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini yang disampaikan kepada kita terangkat menurut kitab Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-10. Berbunyi demikian, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dan semuanya itu adalah sia-sia adanya. Para pemirsa yang dikasihi Yesus Kristus melalui Taburah Injil, pada saat ini pembacaan kita memperlihatkan bagaimana situasi dan kehidupan yang dialami oleh segenap umat Allah di tengah-tengah dunia dalam proses kehidupan dan proses melakukan segala sesuatu untuk kecukupan kehidupan baik pribadi, keluarga, kelompok, di tengah-tengah masyarakat dan persekutuan. Saat ini pembacaan kita diberi tema pilihlah yang terbaik. Tema kita mewarnai seluruh kehidupan kepada setiap insan yang
memahami apa arti suatu kehidupan, pilihlah yang terbaik adalah sesuatu tanggung jawab yang harus dikerjakan dan dilakukan oleh setiap orang percaya. Para pemirsa Tabura Injil yang terkasih, firman Tuhan, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Bagian ini dapat disampaikan kepada setiap orang, para pemirsa dan saya, bahwa hidup ini sangat penting. Kehidupan ekonomi itu juga sangat penting. Ketika dikatakan penting apabila hal-hal yang diperoleh dalam suatu pekerjaan dilihat sebagai kasih karunia Tuhan kepada setiap orang yang melakukan tugas dan pekerjaan. Uang dan segala kekayaan itu adalah bagian dalam mendukung seluruh proses kehidupan setiap orang percaya ketika ia ada di tengah-tengah dunia mencari dan melakukan segala pekerjaan. Hal itu dapat dikatakan sebagai anugerah dan menguntungkan kehidupannya apabila semua yang dimiliki dan dikerjakan yang dialami itu adalah pemberian kasih karunia dari Tuhan. Dikatakan pemberian kasih karunia dari Tuhan karena setiap yang dikerjakan dan dilakukan itu selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga pekerjaan untuk memperoleh uang tapi juga hasilnya itu semata-mata bukan hasil usahanya, tetapi itu semata-mata adalah pemberian kasih karunia Tuhan. Sehingga hal itu tidak membawa sia-sia baginya, bagi dirinya, keluarganya, persekutuan di tengah-tengah masyarakat, tapi juga di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Karena itu di hari yang berbahagia saat ini, marilah kita bersama-sama kembali mengevaluasi apa arti suatu kehidupan. Pilihlah yang terbaik adalah sesuatu wujud dari pengakuan iman setiap orang percaya kepada Tuhan tentang apa yang dialami, apa yang dikerjakan, apa yang dimiliki sebagai pemberian kasih karunia Tuhan. Karena itu, jika dikatakan hasil yang baik disertai dengan perbuatan kebenaran dan keadilan, itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sehingga di dalam praktek-praktek kehidupan tidak dilihat sebagai sesuatu proses yang membawa kehancuran bagi kehidupan kita. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari, mereka selalu memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik adalah selalu menghadirkan Tuhan. Yesus dalam kuasa Roh Kudus sebelum ia kerja dan menghasilkan sesuatu. Dengan menghadirkan Tuhan adalah suatu pilihan yang terbaik. Dan pilihan yang terbaik itu mendatangkan sukacita, berkat, kesehatan, pikiran, tenaga. Dan berkat-berkat itu baik jasmani rohani itu dilihat sebagai harta kekayaan Allah yang Allah nyatakan kepada setiap orang percaya ketika ia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Sehingga apa yang dikatakan dari pembacaan kita di sini memberi arah dan motivasi supaya jangan kita terlalu tenggelam dan melihat harta benda menjadi ukuran dalam kehidupan. Tetapi itu adalah pemberian kasih karunia dari Tuhan, sehingga setiap orang yang melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan sebagai pilihan yang terbaik, maka semua yang ia peroleh, baik uang maupun hasil kerjanya, adalah pemberian anugerah Tuhan. Marilah kita tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan, sehingga tidak dikatakan harta yang banyak dan hasilnya yang banyak tidak memberi kepuasan seterusnya bagi setiap orang. Tetapi harta, uang, semua yang kita alami, yang menguntungkan, yang memberi kepuasan, mencukupkan segala ekonomi kehidupan keluarga kita, adalah pemberian anugerah Tuhan. Karena Tuhan memberi segala sesuatu bagi semua orang percaya. Dan ketika mereka bekerja, mendapat berkat itu adalah kasih karunia Tuhan. Dengan demikian, harta itu tidak dinilai sebagai sesuatu yang fana,
tetapi adalah kasih karunia Tuhan menopang kehidupan sambil memuji, memuliakan nama Tuhan. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita, dalam taburan Injil, di situ ada terjadi satu proses pemberitaan Injil melalui taburannya yang dikerahkan oleh gereja pada saat ini. Semua orang percaya dalam Injil Kerajaan Allah selalu memberitakan kuasa-kuasa Allah lewat kehidupan, pekerjaan, dan tindakan-tindakan setiap hari. Dan inilah yang disebut kuasa Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, yaitu mereka yang terpilih untuk memenuhi segala tuntutan, segala yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan. Itulah pilihan yang tepat. Sehingga harta baik jasmani rohani, uang, dan segala hasil pekerjaan kita itu semata-mata bukan hal-hal yang membawa kita kepada kehancuran, tetapi itu adalah hasil pemberian karunia dari Tuhan untuk menuntun, melengkapi, mendukung seluruh kehidupan kita sambil memuji, memuliakan nama Tuhan. Para pemirsa, demikianlah firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Allah dalam kuasa rohnya selalu memberikan kekuatan, kemampuan, tenaga, kesehatan, pikiran. Dikala kita melibatkan Dia, maka apapun beban pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita percaya semua yang akan kita alami, kita miliki, hasil yang kita peroleh, uang maupun material lainnya, tapi juga hasil-hasil yang kita peroleh dalam kehidupan, itu adalah kasih karunia dan pemberian dari Tuhan. Tuhan memberkati para pemirsa taburan Injil saat ini untuk seterusnya dapat bekerja menjadi buah, menjadi saksi Tuhan di mana saja berada, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dalam taburan Injil yang disampaikan melalui firman Tuhan pengkhotbah pasal 5 ayat 10. Tuhan, mari kerjakan dan terjemahkan yang terbaik melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang kami alami, kami kerjakan, kami peroleh di tengah-tengah dunia, baik uang dan hasil, semuanya itu semata-mata adalah kasih pemberian anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Mari berkati semua orang percaya, para pemirsa taburan Injil yang diperkenankan Tuhan pada saat ini untuk menerima berita sukacita dan damai sejahtera. Semoga berita sukacita dan damai sejahtera ini dapat menolong, menuntun setiap orang percaya untuk memahami hidup itu sebagai bagian dalam kasih karunia Tuhan. Sebab itu Tuhan, terima kasih. Mari berkati semua para pemirsa taburan Injil yang Engkau kasihi, supaya apapun yang mereka alami dan kerjakan di tengah-tengah dunia, di mana hadir dalam keluarga, pribadi, kelompok, di tengah-tengah masyarakat, adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih, mari ampuni semua hal yang tidak berkenan, dan tuntun pimpin kami dari segala tantangan dan rintangan. Dikala kami menghadapi COVID, atau peristiwa-peristiwa yang membuat ketakutan, di dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan singkirkan jauh, agar jangan mengalami seluruh proses kehidupan dan pekerjaan umat-Mu yang ada saat ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, beri pembaharuan hidup dan Engkau yakinkan kami supaya melalui Injil-Mu, melalui firman-Mu, kami selalu memiliki kekuatan, kemampuan untuk bekerja, melakukan segala pekerjaan yang adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, firman yang hidup itu sendiri, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan ya Allah kami yang hidup di tengah-tengah dunia, bahkan kehidupan kami hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Para pemirsa yang terkasih taburan Injil, demikianlah firman Tuhan dalam tayangan taburan Injil yang selalu pada saat-saat dapat ditayangkan untuk
pertumbuhan iman setiap orang percaya agar dekat kepada Tuhan. Marilah kita semua selalu senantiasa membawa tempat yang terbaik melalui taburan Injil setiap saat, mulai saat ini dan seterusnya, agar kita selalu dekat kepada Tuhan dan kita memberi diri kepada Tuhan, sehingga dikala kita menghadapi berbagai macam tantangan hidup, pasti Tuhan selalu menolong dan menuntun kita. Sebab itu, pada saat kesempatan yang baik ini, marilah bersama taburan Injil yang ditayangkan setiap saat, kita selalu semakin dekat kepada Tuhan, dan kita pasti dituntun dan diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Baik jasmani rohani kita, itu adalah sesuatu yang penting yang mendukung pemberitaan Injil dan merupakan bagian kasih karunia Tuhan. Kiranya taburan Injil yang selalu setiap saat ditayangkan di hadapan para pemirsa yang berbahagia, selalu senantiasa membawa setiap orang dekat kepada Tuhan, dan mereka terus diberkati Tuhan untuk kehidupan keluarga, kehidupan persekutuan di tengah-tengah masyarakat dan jemaat saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Mari kita satu hati, tetapkanlah jiwa raga kita taburan Injil setiap saat yang ditayangkan. Tuhan memberkati. Sekali Tuhan memberkati. Shalom.